Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Pernikahan Sumarti dan Damar tak pernah direncanakan menjadi perang. Mereka jatuh cinta sebagaimana dua hati yang bertemu di persimpangan sunyi, penuh keyakinan, penuh harapan. Mereka saling memilih tanpa paksaan, tanpa sandiwara. Namun cinta, di mata orang seperti Nyai Widuri, ibu kandung Damar, tak lebih dari kesalahan logika. Anak orang miskin kok dipeluk jadi menantu. Begitu ucap Nyai Widuri suatu malam, tak lama setelah pesta resepsi berakhir. Suaranya tajam, seperti sembilu yang diselipkan di bawah lidah. Sumarti hanya menunduk, menahan luka yang tak bisa dijahit dengan kata-kata. Sejak malam itu, rumah besar keluarga Damar tak pernah benar-benar menjadi rumah baginya. Megahnya bangunan dua lantai itu, dengan tiang-tiang mentereng dan halaman yang luas, hanya menyimpan hawa dingin yang tak bersahabat. Widuri memperlakukan Sumarti seperti bayangan yang hanya berguna saat ada cahaya, lalu dilupakan saat malam tiba. Ia tak diizinkan duduk di ruang keluarga terlalu lama. Suaranya dianggap berisik jika tertawa. Bahkan cara dia menyendok nasi pun pernah dipermasalahkan, hanya karena suara sendoknya dinilai mengganggu kenyamanan makan. Perempuan dari kampung memang tak tahu etika, bisik Widuri pada tetangganya suatu kali, cukup keras agar Sumarti mendengar. Sudah 2 tahun berlalu sejak hari itu, dan luka-luka kecil yang tak terlihat itu perlahan menjadi kebiasaan yang tak bisa disembuhkan. Damar, suami yang dulu selalu menggenggam tangan Sumarti saat berjalan kaki pulang dari kampus, kini lebih sering bungkam. Cintanya masih ada, Sumarti. Yakin itu, tapi cinta tanpa keberanian tak lebih dari debu yang bersembunyi di balik lukisan. Setiap pagi Sumarti bangun paling awal, bukan karena ingin, melainkan karena harus. Jam 4 dini hari, ia sudah mengisi bak mandi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman. Kadang, saat belum selesai menggoreng tempe, Widuri sudah menegurnya. "Telat bangun ya, dasar pemalas. Kalau tidak, mau kerja, sana pulang ke rumah orang tuamu yang gubuk reot itu." Sumarti menelan setiap makian dengan senyum. Ia tidak bodoh, hanya terlalu sabar. Dia tahu, melawan hanya akan membuat Damar semakin serba salah. Satu hal yang paling menyakitkan, di rumah seluas itu, Sumarti tidak boleh makan sesuka hati. Jatah makannya hanya 2 kali sehari. Itu pun dengan menu yang ditentukan Widuri. Kadang, hanya nasi putih dengan sayur bening, atau sambal tempe tanpa lauk. Sementara di meja makan, Widuri dan Damar menyantap ayam bakar, SOP buntut, bahkan steak jika sedang ada tamu. Tidak baik menantu banyak makan, nanti kamu gemuk dan tidak enak dipandang, ucap Widuri. Suatu kali, senyumannya manis, tapi matanya dingin seperti salju. Damar hanya diam. Matanya sejenak menatap Sumarti, seolah ingin berkata sesuatu, tapi urung. Laki-laki itu mencintainya, ya, tapi dia pengecut saat ibunya yang bicara. Sumarti ingat, saat pertama kali dia protes, sangat pelan, sangat halus, tentang jatah makannya. Damar justru balik bertanya, "Kamu nggak bersyukur ya? Sudah tinggal di rumah mewah, masih juga ngeluh?" Sumarti hanya diam. Bibirnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu lama mengendap. Dia tidak minta istana, dia hanya ingin dimanusiakan. Setiap sore setelah semua pekerjaan rumah selesai, Sumarti duduk sendirian di dapur, di sudut paling gelap yang tak dijamah cahaya lampu. Di sanalah ia menatap satu-satunya benda yang memberinya sedikit hiburan. Foto pernikahan mereka yang disimpan diam-diam di laci meja makan. Gambar itu mulai kusam tapi kenangannya tetap jernih. Senyum Damar di hari itu begitu hangat, sehangat pelukan pertama mereka setelah ijab kabul. "Kalau saja aku bisa memutar waktu," bisiknya pelan, nyaris seperti gumaman doa. "Namun waktu
Tak bisa diputar. Ia hanya bisa dijalani. Dan Sumarti menjalaninya dengan gigi terkatup rapat dan hati yang setiap hari menebal karena terpaksa. Setiap kali ada tamu, Widuri selalu memanggilnya dengan suara keras seperti memanggil pelayan hotel. "Marti, cepat bikinkan teh manis. Pakai cangkir bunga, jangan yang polos. Tamunya orang penting." Sumarti melangkah cepat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sejak kapan ia kehilangan kehormatan sebagai seorang istri? Ia tak pernah minta dilayani, hanya ingin dihargai. Namun di rumah itu, kehormatan ditentukan dari garis keturunan, bukan dari kasih sayang. Dan Sumarti, meski cantik dan lembut, tetap dianggap remeh karena lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya buruh tani, ibunya sudah lama meninggal. Ia anak tunggal yang sejak kecil belajar hidup dengan kekurangan, tapi tidak pernah merasa miskin dalam cinta, sampai dia menikah dengan Damar. Setiap malam saat Damar masuk kamar, Sumarti sudah setengah tertidur. Tubuhnya lelah, tangannya kasar karena deterjen, punggungnya pegal karena membungkuk terlalu lama. Tapi begitu mendengar langkah kaki suaminya, ia selalu bangkit. "Mas capek, mau saya buatkan teh hangat?" Kadang Damar hanya mengangguk, kadang berkata, "Enggak usah," lalu langsung berbaring membelakangi Sumarti. Di balik punggung itu, Sumarti tahu ada cinta yang tertawan, tapi cinta yang tak dibela akhirnya akan layu dengan sendirinya. Dan malam pun kembali berganti. Pagi kembali datang, membawa daftar pekerjaan yang sama. Hidup Sumarti berputar seperti roda pedati, berjalan tapi tak pernah kemana-mana. Dia tak ingin jadi korban. Tapi saat ini dia belum tahu bagaimana menjadi pemenang. Belum sekarang, tapi luka-luka ini, dia tahu, sedang mencatat sesuatu. Mungkin bukan untuk hari ini, tapi untuk hari di mana dia akhirnya berhenti menunduk dan mulai menatap dunia dengan mata yang baru. Setiap akhir bulan, Damar selalu pulang dengan kantong penuh dan wajah lelah. Gajian, begitu kata orang-orang di kampung. Tapi bagi Sumarti, itu bukan kabar gembira. Setiap kali suara motor Damar berhenti di depan rumah, Sumarti tahu bahwa Widuri akan segera beraksi. "Mar, sini uangnya," kata Widuri dengan suara datar. Tangannya sudah terulur tanpa menunggu Damar membuka jaket. Damar seperti biasanya menyerahkan dompetnya tanpa protes. Di wajahnya terpampang pasrah, seperti lelaki yang sudah kehilangan kuasa atas hidupnya sendiri. "Ini semua?" tanya Widuri, memeriksa isi dompet seperti polisi memeriksa barang bukti. "Ya cuma segitu," jawab Damar lelah. Sumarti yang mengintip dari balik dapur, menarik napas panjang. Ia tahu tak akan ada selembar pun yang sampai ke tangannya. Bukan untuk beli sabun, bukan untuk kebutuhan pribadi, bahkan sebatang sisir pun tak pernah dibelikan. Sudah bertahun-tahun sejak ia tinggal bersama kakaknya dan Widuri, Sumarti merasa seperti beban tak kasat mata. Damar jarang berbicara padanya, dan jika pun iya, suaranya seperti sisa-sisa kasih yang makin menipis. Widuri bahkan lebih kejam. Bukan hanya pelit tapi juga suka meremehkan. Sudah numpang, nggak tahu diri. Masa ia mau minta uang juga? Begitu kalimat yang pernah dilontarkannya saat Sumarti minta uang untuk beli pembalut. Sumarti diam. Ia sudah terbiasa menelan pahit sambil tetap tersenyum. Tapi hidup seperti ini membuat hatinya retak perlahan. Hingga suatu hari, saat ia menyapu halaman depan rumah, seorang lelaki tua lewat dengan gerobak soto. "Kang Broto," sapa Sumarti sopan. Broto berhenti dan tersenyum ramah. "Pagi Nduk, masih rajin saja ya?" Hari itu percakapan mereka hanya sebentar. Tapi besoknya, Broto datang lagi. Lalu besoknya lagi. Lama-lama, Kang Broto menawarkan bantuan. "Kalau Nduk butuh uang tambahan, ikut bantu di warung saya ya. Nggak usah malu. Saya butuh orang buat bantu bersih-bersih dan jaga gerobak kalau saya salat." Sumarti menatap mata lelaki tua itu. Tidak ada niat buruk di sana. Hanya ketulusan yang mulai langka ia temui sejak Widuri menguasai rumah Damar. "Apa? Nggak apa-apa, Kang," tanyanya pelan. Broto tertawa kecil. "Asal ikhlas dan nggak ngeluh, ya, nanti saya kasih makan juga." Dan begitulah, dimulailah kehidupan baru Sumarti. Setiap pagi selepas beres rumah, ia berjalan ke warung soto Kang Broto yang letaknya tak jauh dari masjid kampung.
Ia mencuci piring, menyapu halaman, membantu ambilkan piring ke pelanggan, dan sesekali menyeduh teh atau kopi. Kang Broto memang bukan orang kaya, tapi ia memperlakukan Sumarti dengan hormat. Ia menyuruhnya duduk saat warung sepi, menawarinya makan dulu sebelum bekerja, dan setiap sore, ia menyelipkan selembar uang 10 ribuan ke tangan Sumarti. Tak banyak, tapi cukup untuk beli sabun, pembalut, dan sekotak bedak murahan. Namun sebagaimana hidup tak pernah benar-benar tenang, kabar pun berhembus. Suatu malam, sepulang dari warung, Sumarti menemukan rumah seperti kapal yang siap karam. Pintu dibuka keras oleh Widuri. Wajahnya merah padam. "Dari mana kamu?" tanyanya tajam. "Dari warung Kang Broto, Bu," jawab Sumarti jujur. "Malam-malam begini." Widuri mendengus. "Kamu pikir saya bodoh?" Sumarti menunduk. "Saya cuma bantu cuci piring, Bu." "Cuci piring apa godain suami orang?" bentak Widuri. Sumarti menatapnya, matanya melebar. "Apa maksud Ibu?" Widuri mendekat, jarinya mengarah tepat ke hidung Sumarti. "Saya sudah dengar dari Bu Rianti. Katanya kamu sering senyum-senyum ke Kang Broto. Baju kamu juga sekarang lebih wangi. Dapat dari mana kalau bukan dari laki-laki itu, hah?" "Ibu salah sangka. Saya kerja bantuin dia. Saya dikasih makan sama sedikit uang. Bukan yang ibu pikir." Tapi, ucapan Sumarti terhenti. Damar baru saja masuk dari pintu belakang. Wajahnya murung, matanya berat. Dan sebelum ia sempat membuka mulut, tangannya melayang ke pipi Sumarti. Plak! Sumarti terhuyung. Sakitnya bukan hanya di kulit pipi yang memerah, tapi jauh menusuk hingga ke dalam dada. "Mulai sekarang, kamu nggak usah ke warung itu lagi," bentak Damar. "Tapi Mas, saya..." "Cukup, jangan bikin malu keluarga." Sumarti menahan air mata. Tak ada yang membelanya, tak ada yang percaya padanya. Di rumah itu, ia hanya bayang-bayang. Bahkan ketika ia jujur, kebenaran pun ditolak. Malam itu Sumarti tak bisa tidur. Di atas tikar tipis di ruang belakang, ia hanya menatap langit-langit dengan mata terbuka. Dingin menyusup dari sela anyaman bambu, tapi yang lebih menusuk adalah dingin yang kini bertengger di hatinya. Ia teringat senyum ramah Kang Broto, mangkuk soto hangat, dan tangan tuanya yang gemetar saat menyelipkan uang kecil ke tangannya. Semua itu bukan karena cinta, bukan karena nafsu, melainkan karena kebaikan yang sederhana. Tapi di rumah ini, semua kebaikan selalu diubah menjadi dosa. Sumarti tahu, keesokan harinya, ia tak akan bisa pergi ke warung lagi. Tapi ia juga tahu, jika ia terus bertahan di rumah ini, ia akan hancur perlahan-lahan. Seperti benang yang ditarik pelan, tapi pasti, sampai putus, malam semakin larut. Hujan turun pelan. Di antara rintik-rintik itu, Sumarti berjanji dalam hati, jika hidup ini tak memberinya ruang di rumah orang lain, ia akan menciptakan rumahnya sendiri. Entah bagaimana caranya, pagi itu hujan turun deras. Air mengalir dari atap rumah, jatuh membentuk genangan di tanah merah halaman. Di dalam rumah, suasana jauh lebih dingin dari udara luar. Damar berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah mengeras. Rahangnya mengatup. Sumarti duduk di kursi rotan dekat meja makan. Wajahnya pucat, tangan di pangkuan, tak berani menatap suaminya langsung. "Memangnya kurang duit yang aku kasih sama kamu?" tanya Damar tiba-tiba. Suaranya datar, tapi tajam seperti sembilu. Sumarti menoleh pelan. Matanya menyimpan luka yang baru. Luka yang lebih perih dari tamparan semalam. Ia ingin bicara, tapi bibirnya seperti terkunci. Baru setelah menarik napas, ia menjawab, "Saya nggak pernah dikasih uang, Mas. Semuanya diambil sama Bu Widuri." Damar mengerutkan dahi. "Apa maksudmu? Setiap kali Mas pulang gajian, Ibu langsung ambil semua. Saya nggak pernah dikasih sepeser pun." "Belum." Sempat Damar merespons, Widuri keluar dari dapur, membawa handuk kecil di bahunya. Wah, mulai pandai mengadu ya," ucapnya dengan nada mencibir. "Itu uang yang Mas kamu kasih sudah aku bagi-bagi buat kebutuhan rumah. Mungkin kamu aja yang nggak becus ngatur." Sumarti memandang ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Saya bahkan nggak pernah megang uang itu, Bu." Widuri tertawa pendek penuh ejekan. "Oh, jadi kamu nuduh saya bohong sekarang?" "Bukan nuduh, Bu, tapi..." "Cukup."
Damar mengangkat tangan, suaranya menggema. Ia memandang Sumarti dengan mata yang penuh kekecewaan. "Sudah berani menyalahkan ibu sekarang? Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang lebih bisa dipercaya?" Sumarti menggeleng, tubuhnya mulai gemetar. "Saya nggak bohong, Mas." Namun Damar tak mendengarnya. Ia melangkah maju, meraih pergelangan tangan Sumarti. "Kalau kamu merasa lebih jujur dari ibu, silakan buktikan sendiri di dalam kamar. Jangan keluar sebelum kamu sadar siapa yang harus kamu hormati." Tanpa sempat mengelak, Sumarti diseret masuk ke kamar. Pintu dikunci dari luar, keras. Ia mendengar suara gerendel diputar, lalu langkah kaki menjauh. Detik berikutnya hanya keheningan yang tersisa. Sumarti terduduk di lantai, air mata mengalir perlahan. Cahaya dari celah jendela menyorot wajahnya yang sayu. Di luar hujan masih turun, deras dan sabar. Seolah-olah langit ikut meratapi hidupnya, yang kian muram. Hari itu Sumarti tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak pula diajak bicara. Dari balik jendela, ia bisa melihat bayangan Widuri berlalu lalang di halaman. Seperti biasa, sibuk menyapu atau memberi makan ayam. Sementara Damar duduk di ruang depan, sesekali menyulut rokok, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lambat laun, perut Sumarti mulai berontak. Keroncongan yang membuat tubuhnya lemas. Tapi ia tahu, meminta pun tak akan didengar. Ini bukan hanya hukuman, ini bentuk dari pengingkaran. Ia bukan lagi seorang istri di mata Damar, hanya orang asing yang dituduh menjelekkan nama ibu mertuanya sendiri. Menjelang sore, suara adzan dari musala kecil terdengar samar. Hujan mulai reda, hanya menyisakan gerimis tipis yang menari-nari di udara. Tapi di dalam kamar itu, waktu seperti beku. Sumarti hanya bisa rebah di lantai kayu yang dingin, menatap langit-langit, memikirkan apa yang membuat hidupnya begitu sempit. Ia teringat masa-masa awal setelah menikah dengan Damar. Lelaki itu dulu lembut, penuh perhatian. Mereka sering duduk berdua di teras, bercerita tentang mimpi-mimpi kecil. Tapi semua berubah sejak mereka tinggal serumah dengan Widuri. Perlahan Damar seperti kehilangan suaranya sendiri. Ia hanya menjadi perpanjangan tangan dari ibunya. Segala sesuatu harus melewati restu Widuri. Bahkan dalam urusan sepele seperti menu makan malam atau jenis sabun mandi, keputusan terakhir tetap berada di tangan sang ibu. Sumarti tidak pernah membenci ibu mertuanya. Ia hanya tak mengerti, kenapa seseorang bisa begitu pelit bukan hanya pada uang, tapi juga kasih sayang. Mengapa seorang ibu tega memisahkan dua hati yang seharusnya saling menguatkan? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kunci diputar. Sumarti segera duduk tegak. Damar muncul di ambang pintu. Wajahnya tetap dingin. "Kamu sudah mikir?" tanyanya, seperti guru yang menginterogasi murid. "Mas," suara Sumarti lemah. "Saya nggak bohong. Saya cuma kerja bantu di warung buat bisa beli sabun, makan. Saya malu, Mas. Tiap bulan cuma bisa minta dan nggak pernah dikasih. Jadi..." "Kamu bilang ibu bohong?" potong Damar. Nada suaranya meninggi. Sumarti menatapnya dengan mata lelah. "Saya cuma ingin Mas percaya sama saya." Damar terdiam sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia menutup pintu kembali dan menguncinya lagi. Hari mulai gelap. Listrik belum dinyalakan. Di dalam kamar Sumarti menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena kesepian yang begitu menusuk. Tak ada tempat untuknya mengadu, tak ada bahu untuk bersandar. Bahkan cinta yang dulu menghangatkannya, kini menjelma, menjadi rantai yang mencekik. Malam itu, Sumarti tertidur dengan perut kosong dan hati yang retak. Di antara mimpi dan sadar, ia merasa seperti terkurung di penjara yang tak kelihatan. Ia tahu, jika terus seperti ini, jiwanya akan layu. Dan ketika pagi menjelang, cahaya pertama yang masuk lewat celah jendela tidak membangkitkan harapan, melainkan menyinari luka yang makin dalam. Cahaya pagi menyelinap masuk lewat celah jendela, kamar yang masih terkunci rapat. Udara terasa pengap, dinding seolah menekan tubuh Sumarti dari segala sisi. Tubuhnya sudah lemas sejak malam tadi. Perutnya perih karena belum terisi apapun, bibirnya pecah-pecah dan pandangannya mulai kabur.
Beberapa kali ia berusaha bangkit, namun kakinya goyah. Segalanya tampak berputar. Dunia seperti kabur dalam kabut tipis. Kemudian gelap. Sumarti jatuh ke lantai dengan suara pelan. Tidak ada jeritan, tidak ada panggilan. Hanya tubuh yang terkulai, dingin dan diam. Butuh waktu hampir sejam sampai Widuri curiga. Ia melintas di depan pintu kamar yang dikunci dari luar, lalu menempelkan telinga. Tak ada suara, tak ada gerakan. Jangan-jangan, pura-pura pingsan, gumamnya sinis. Namun setelah beberapa menit tak juga mendengar suara atau gerakan, ia akhirnya memanggil Damar. Lelaki itu datang dengan malas. "Coba buka, lihat istrimu itu. Jangan-jangan beneran pingsan," kata Widuri setengah jengkel, setengah khawatir. Dengan cepat Damar membuka pintu. Begitu melihat tubuh Sumarti tergeletak di lantai, ia langsung panik. "Marti!" Damar berlutut dan mengguncang bahu istrinya. Wajah Sumarti pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya tertutup rapat, bibirnya tampak membiru. Tanpa banyak bicara, Damar mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke motor. Ia melesat menuju klinik desa yang berjarak 15 menit dari rumah, meninggalkan Widuri yang berdiri di ambang. Pintu dengan raut tak terbaca. Di klinik, seorang bidan tua menyambut mereka. Setelah diperiksa, Damar dipanggil ke ruang konsultasi. Wajah bidan itu tampak serius. "Istri Mas Damar hamil," katanya pelan. Damar membeku. Apa ibu yakin?" "Sangat yakin. Ini sudah sekitar 7 minggu usia kandungannya. Tapi kondisi tubuhnya sangat lemah. Mungkin karena kurang makan dan stres berat. Dia harus istirahat dan dijaga betul kalau ingin kandungannya bertahan." Damar tak langsung menjawab. Kata-kata bidan itu seperti gema yang berulang-ulang di kepalanya. "Hamil? Sumarti?" Ia pulang ke rumah menjelang siang. Langkahnya pelan, bingung, canggung. Widuri sedang duduk di teras, menyiram pot bunga. Melihat anaknya datang, ia berdiri dan langsung bertanya, "Gimana? Sakit apa?" Damar menunduk. "Dia hamil, Bu." Pot bunga di tangan Widuri hampir terjatuh. "Apa?" "Iya," kata Bu Bidan. "Kandungannya udah 7 minggu." Sejenak, suasana hening. Lalu Widuri tertawa kecil tapi nada tawanya mengandung racun. "Wah, pantesan aja suka pergi-pergi pagi-pagi, senyum-senyum sendiri. Rupanya sudah main belakang." "Bu!" Damar memandang ibunya dengan bingung. "Jangan panggil aku, Bu, kalau kamu nggak mau buka mata," kata Widuri tajam. "Coba pikir, kamu itu kerja dari pagi sampai sore, kadang malam baru pulang. Kapan kamu sempat bikin anak?" Damar mematung. Otaknya berusaha menolak, tapi racun dari kata-kata ibunya mulai menyusup. "Itu pasti anak selingkuhan," lanjut Widuri penuh keyakinan. "Dia itu tiap hari ke warung broto, siapa tahu dari situ. Atau dari laki-laki lain. Kamu sendiri bilang dia pernah senyum-senyum nggak jelas. Nah, sekarang kelihatan hasilnya." "Bu, jangan nuduh sembarangan." "Loh, kamu yang buta atau pura-pura? Coba kamu hitung sendiri waktunya. Kalau benar kamu yang bikin, masa kamu nggak tahu?" Widuri mendekat menatap anaknya lurus-lurus. "Kalau kamu masih waras, kamu tahu harus ambil keputusan apa?" Damar terduduk di kursi kayu depan rumah, tangannya mencengkeram rambut. Ia ingin percaya pada Sumarti. Tapi semua yang dikatakan ibunya terasa masuk akal dalam pikirannya yang kacau. Malam harinya Sumarti dibawa pulang dari klinik. Tubuhnya masih lemah. Ia duduk di kursi dalam rumah, mengenakan kerudung lusuh, tangan memeluk perutnya yang belum terlihat membesar. Damar berdiri di depannya, wajah keras, mata gelap. "Kamu hamil?" tanyanya. Sumarti mengangguk lemah. "Iya, Mas." "Siapa bapaknya?" Pertanyaan itu jatuh seperti petir. Sumarti menoleh, wajahnya bingung. "Apa maksud Mas? Kamu pasti ngerti. Itu anak siapa?" "Mas." Suara Sumarti mulai bergetar. "Itu anak kita." "Jangan bohong," bentak Damar. "Aku ini suami kamu, dan aku tahu kapan terakhir kita tidur sekamar." Sumarti terpaku. Kata-kata Damar seperti cambuk yang menampar batinnya. "Mas, saya nggak pernah ngelakuin apa-apa. Saya nggak pernah selingkuh." Tapi Damar sudah tenggelam dalam curiga. Di belakangnya, Widuri berdiri dengan tangan bersedekap.
wajah puas. "Mulai malam ini kamu bukan istriku lagi," ucap Damar pelan. Tapi tegas, Sumarti menggigil. "Mas, jangan. Aku talak kamu. Pulanglah ke tempat asalmu. Rumah ini bukan rumahmu lagi." Sumarti terisak. Tapi ia tahu, tak ada lagi kata yang bisa menyelamatkan. Semua sudah selesai. Fitnah telah menang atas kebenaran. Dan cinta yang dulu mengikat mereka, kini hancur oleh ketidakpercayaan. Dengan tubuh lemah, Sumarti beranjak. Ia tak membawa apapun kecuali pakaian di badan dan anak yang tumbuh dalam rahimnya. Di luar, malam mulai larut. Angin dingin berhembus membawa debu dan kenangan pahit, tapi Sumarti berjalan perlahan, tak menoleh ke belakang. Rumah itu bukan lagi tempat untuknya. Dan Damar, lelaki yang dulu ia percaya, kini telah menutup pintu hatinya selamanya. Langit malam masih muram saat Sumarti menyusuri jalan setapak di pinggiran desa. Langkahnya terseok, tubuhnya lemah. Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Perutnya kosong, tenggorokannya kering. Tak ada uang, tak ada makanan, tak ada tempat untuk pulang. Ia bahkan tak yakin dirinya masih punya rumah di dunia ini. Angin malam menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti ladang-ladang yang sepi. Sumarti memeluk tubuh sendiri, berusaha menahan dingin yang menyelusup sampai ke sumsum. Di rahimnya, janin, yang sempat menjadi harapan, kini hanya menjadi rasa nyeri yang menusuk tiap kali ia melangkah. Tubuhnya mendadak limbung. Sebuah tusukan tajam menyerang perutnya, membuat langkahnya terhenti. Ia meringis, jatuh berlutut di tanah basah, tangan mencengkeram perut. Darah mengalir perlahan di antara kedua kakinya, membasahi kain. Nafasnya tersengal, dunia berputar. Sumarti sempat mencoba bangkit, tapi rasa sakit terlalu hebat, dan di tengah gelap itu kesadarannya pun hilang. Ia terbangun di dalam ruangan asing dengan langit-langit rendah dari bilah bambu. Bau minyak kelapa dan akar-akaran menyeruak ke hidung. Tubuhnya terasa ringan tapi letih, seperti habis dilucuti tenaga. Ia membuka mata perlahan, menatap sekeliling. Seorang perempuan tua duduk di sudut ruangan, menumbuk ramuan dalam cobek tanah. "Lihat!" Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam namun tenang. Rambutnya digelung sederhana, dan tubuhnya dibalut kain hitam lusuh yang nyaris menyatu dengan bayangan di sekitarnya. "Kau sudah sadar?" ucap perempuan itu tanpa menoleh. "Sumarti." "Terdiam, namaku Mbok Kinasi," lanjutnya. "Kau pingsan di pinggir jalan belakang kebun karet. Hampir dilewati truk kalau aku tak sempat menolong." Sumarti berusaha duduk, tubuhnya masih lemah. Ia meraba perutnya dengan panik. Mbok Kinasi menatapnya sejenak, lalu pelan-pelan berkata, "Maafkan aku, nak. Anakmu tidak bisa diselamatkan." Air. Mata Sumarti langsung tumpah. Ia menunduk menahan isak. Tangisnya pecah begitu saja, deras dan penuh luka. Semua rasa yang ia pendam sejak ditalak, sejak difitnah, sejak diusir tanpa ampun, meledak dalam satu tarikan nafas panjang. Mbok Kinasi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk pelan kaki Sumarti, membiarkannya menangis sampai puas. Beberapa jam kemudian, saat langit mulai menunjukkan warna fajar, Sumarti duduk bersandar di dinding bambu. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam sorot matanya, seperti bara yang menyala pelan di tengah abu. Saya sudah kehilangan segalanya, Emboh," katanya lirih. "Anak yang saya kandung, rumah tempat saya tinggal, suami yang saya cintai. Kenapa kau diusir?" "Karena mereka percaya saya berselingkuh, padahal saya tidak. Saya dijebak, difitnah oleh ibu mertua saya sendiri." Mbok Kinasi mengangguk pelan. Fitnah adalah racun yang lebih kejam dari racun ular. Menyusup pelan, tapi mematikan. "Saya ingin balas dendam," ucap Sumarti. Tiba-tiba, "Saya ingin mereka tahu rasanya dihancurkan seperti saya dihancurkan." Perempuan tua itu menatap Sumarti lekat-lekat. "Balas dendam bisa membutakan, nak." "Saya tidak peduli," jawab Sumarti. "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang saya punya hanya rasa sakit ini. Dan saya ingin mereka merasakannya." Mbok Kinasi terdiam beberapa saat. Ia berdiri,
berjalan ke sudut ruangan, lalu membuka sebuah peti kayu tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sekantong kecil kain merah dan beberapa helai daun kering yang digulung. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, nak?" Sumarti menggeleng. "Aku bukan sekadar tukang jamu. Aku dukun, tapi bukan dukun sembarangan. Aku mempelajari jalan gelap, jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang hatinya sudah lepas dari dunia." Sumarti tertegun. "Aku bisa membantumu," lanjut Embok Kinasi. "Tapi sekali kau memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Kau harus siap menanggung akibatnya." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sumarti lirih. Embok Kinasi menyerahkan kain merah itu padanya. "3 malam ke depan, kau harus bermeditasi di bawah pohon beringin tua di ujung kebun. Bawa ini bersamamu. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan makan apapun kecuali air dari daun pisang. Lalu setelah itu, kau akan dipertemukan dengan apa yang kau cari. Rasa sakitmu akan diberi bentuk. Dendamu akan menemukan jalannya." Sumarti menggenggam kain merah itu erat-erat. Di matanya, air mata masih menggantung. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena hasrat yang perlahan tumbuh di dalam jiwanya. Hasrat untuk melihat mereka yang telah menghancurkannya ikut hancur. Malam pun turun. Dan di gubuk kecil itu, 2 perempuan duduk dalam diam. Yang satu tua, yang satu muda, yang satu penjaga rahasia, yang satu murid luka. Tapi keduanya menyimpan gelap yang sama, gelap yang menunggu untuk dilepaskan. 3 malam berturut-turut Sumarti menjalani laku prihatin, seperti yang diminta Mbok Kinasi. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin tua, hanya ditemani cahaya rembulan dan desir angin yang merayap pelan di sela-sela akar menjulur. Setiap malam, ia menelan pahit air embun dari daun pisang dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak pada binatang malam, tidak pada suara-suara asing yang berbisik di telinganya. Pada malam ketiga, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Udara menjadi dingin seperti es. Daun-daun bergerak meski tak ada angin. Aroma tanah bercampur kemenyan memenuhi udara. Dari kejauhan, Sumarti melihat bayangan Embok Kinasi muncul, mengenakan jubah hitam dengan hiasan sisik di bagian bahunya. "Sudah waktunya," kata perempuan tua itu. Sumarti berdiri. Tubuhnya lemah, tapi tekadnya tetap utuh. Ia sudah kehilangan segalanya. Jika ini adalah jalan untuk membalaskan dendam, maka ia akan melaluinya, meski harus menyerahkan sisa hidupnya. "Dengar, baik-baik nak," ujar Embok Kinasi, menatapnya dengan sorot serius. "Kau akan menikah dengan sosok yang bukan manusia. Dia bukan roh, bukan pula jin biasa. Dia siluman. Penguasa hutan tua di bawah tanah, berwujud ular, berjiwa leluhur." Sumarti menelan ludah, namun tidak gentar. "Apa syaratnya?" "Kau harus bersedia menjadi istrinya, melayaninya sepenuh hati, dan mengandung anaknya. Anak yang bukan dari dunia manusia." Sunyi turun seketika, tapi Sumarti hanya mengangguk. "Aku siap." Senyum tipis terbentuk di wajah keriput Embok Kinasi. Ia memanggil 2 perempuan tua lain, entah dari mana datangnya. Mereka membawa sesajen, bunga 7 rupa, telur ayam hitam, seekor ular belang yang masih hidup, dan kain kafan berwarna emas. Ritual dimulai. Doa-doa dilantunkan dalam bahasa tua. Tak bisa dimengerti Sumarti. Tubuhnya diolesi minyak beraroma aneh, lalu dibalut kain putih. Setelah itu, ia diminta berdiri di tengah lingkaran api yang dibuat dari serbuk akar dan dupa. "Sekarang, pejamkan matamu," bisik Embok Kinasi. Sumarti menuruti. Hening. Lalu dari dalam tanah terdengar suara gemuruh lirih, seperti sesuatu yang menggeliat jauh di perut bumi. Angin berembus lebih kencang, api di sekelilingnya menari liar. Dari balik asap sesosok pria muncul perlahan. Tinggi, tegap dan tak bisa dipercaya oleh mata manusia. Ia mengenakan jubah hitam yang menyapu tanah. Kulitnya pucat kemerahan seperti marmer hidup. Rambut panjangnya hitam mengilap, dan sorot matanya tajam seperti mata ular, berwarna hijau keemasan, menembus jantung siapapun yang memandangnya.
Sumarti menahan napas. Akulah sosok yang telah kau panggil, ucap pria. Itu temenggak dengan suara dalam, berat namun memikat. Namaku Madra. Aku penguasa bawah tanah. Dan mulai malam ini, aku akan menjadi suamimu. Tak ada nadi dalam tubuh Sumarti yang tak bergetar. Lelaki itu, atau apapun dia, terlalu tampan untuk dipercaya. Wajahnya seperti terukir dari bayangan dan cahaya. Sekilas tampak manusia, namun aura kegelapan menyelubunginya seperti kabut pekat. Madra mendekat dan mengulurkan tangan. Kau telah menerima takdirmu, maka izinkan aku memateraikannya. Dengan gemetar Sumarti mengulurkan tangannya. Begitu kulit mereka bersentuhan, dunia berputar. Api padam seketika, angin berhenti. Sumarti merasa tubuhnya melayang, lalu jatuh dalam pelukan pria itu. Dunia seakan menghilang, digantikan oleh ruangan batu bawah tanah yang berkilau cahaya remang. Madra membaringkan Sumarti di atas ranjang dari anyaman emas dan daun-daun yang mengeluarkan aroma memabukkan. Ia tidak kasar, justru gerak-geriknya lembut, seperti merayap, seperti membelai. Mulai malam ini, kau bukan lagi milik dunia manusia, bisiknya di telinga Sumarti. Dalam kebisuan yang pekat, mereka bersatu. Sumarti awalnya takut, bingung, bahkan merasa tubuhnya menggigil karena sentuhan makhluk yang bukan manusia. Tapi Madra tidak menggigit. Ia mencumbu dengan kelembutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mata hijau keemasannya menatapnya penuh keinginan, tapi juga penuh penghormatan. Di tengah malam, Sumarti menyerah. Bukan karena terpaksa, tapi karena dirinya juga menginginkan itu. Entah mantra apa yang Madra ucapkan, entah kekuatan apa yang mengalir dari kulitnya, Sumarti merasa malam itu seperti terlahir kembali. Tubuhnya hangat, jiwanya menyala. Ia melupakan dunia luar, melupakan Damar, Widuri, bahkan anak yang telah ia kehilangan. Yang ada hanya tubuhnya dan tubuh Madra, terikat dalam malam yang tak berdinding. Setelah semuanya selesai, Madra memeluknya erat. Kau akan mengandung anakku, Sumarti, darah keturunan dari dua dunia. Dan apa yang terjadi setelah itu? Bisik Sumarti lelah. Kau akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan siapapun yang menyakitimu, jawab Madra. Sumarti memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak semua bencana itu terjadi, ia merasa puas. Bukan karena cinta, tapi karena sebuah kekuatan mulai tumbuh dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini dicabut dari tangannya oleh manusia yang tak pernah percaya padanya. Di pelukan siluman ular itu, Sumarti bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia bukan lagi perempuan yang dihina. Ia adalah istri makhluk dari kegelapan. Dan segera, ia akan menjadi ibu dari anak yang akan mengguncang batas antara dunia. Hari itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya di langit kampung Wonosari. Awan hitam menggantung berat, seakan menahan sesuatu yang hendak tumpah. Warga desa mulai menutup jendela lebih awal. Ayam-ayam tak mau keluar kandang, dan daun-daun jati gugur lebih cepat dari musim biasanya. Tak seorang pun menyangka, malam itu akan menjadi malam yang mengubah nasib keluarga Damar selamanya. Rumah megah bercat krem milik keluarga Damar, yang dulu dibangun dari hasil kerja kerasnya sebagai staf kantor kecamatan, berdiri angkuh di tengah perkampungan. Tapi malam itu, rumah itu tidak lagi kokoh. Api mulai muncul dari loteng belakang, tempat Widuri biasa menyimpan dupa dan pakaian kotor. Entah dari mana datangnya, percikan itu tiba-tiba menyambar, menari liar, dan cepat menjalar ke seluruh penjuru. Atap Widuri yang sedang tidur mendadak terbangun oleh teriakan tetangga. Damar panik saat mencium bau hangus dari dalam kamar. Mereka berdua berlarian keluar rumah, nyaris tanpa membawa apapun kecuali pakaian di badan. Dalam waktu singkat, rumah itu berubah jadi arang. Barang-barang, dokumen penting, perhiasan, surat, tanah, bahkan sepeda motor Damar, semuanya habis tak bersisa. Sementara itu jauh dari sana Sumarti berdiri di tepi bukit yang menghadap desa. Angin malam menyibakkan rambut panjangnya yang sekarang tak lagi kusam. Perutnya sedikit membuncit, tanda bahwa janin dalam rahimnya tumbuh sehat. Di sampingnya berdiri Madra, suaminya,
sang siluman ular, dengan jubah hitam yang bergoyang pelan, diterpa angin. Itu baru permulaan, kata Madra dengan suara dalam. Sumarti tak menjawab. Di wajahnya tak ada senyum puas, tapi juga tak ada air mata. Hanya ketenangan dingin. Dendamnya tak pernah menuntut pesta. Ia hanya ingin keadilan, meskipun harus melalui jalur gelap. Setelah kebakaran itu, kehidupan Damar dan ibunya berubah drastis. Mereka terpaksa menyewa rumah petak kecil di pinggir rel kereta. Panas, pengap, dan sempit. Dindingnya terbuat dari papan lapis, dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Tak ada kamar mandi di dalam, hanya bilik kayu yang dipakai bersama 3 kepala keluarga lain. Damar tak lagi punya pekerjaan tetap. Setelah kantor kecamatan mengetahui rumahnya terbakar akibat kelalaian, namanya dicoret dari daftar pegawai kontrak. Ia mencoba menjadi tukang ojek, tapi motor yang ia andalkan telah hangus dalam api. Akhirnya ia bekerja serabutan, kadang mengangkut barang di pasar, kadang menjadi kuli bangunan, kadang hanya duduk menganggur di warung kopi. Sementara Widuri, yang dulu selalu menyombongkan diri sebagai istri mantan lurah, kini batuk-batuk setiap malam. Napasnya berat, tersengal seperti napas perokok tua. Ia pernah mencoba berobat ke puskesmas, tapi dokter mengatakan ia terkena infeksi saluran pernapasan yang cukup parah, mungkin karena asap saat kebakaran. Namun Sumarti tahu, penyakit itu bukan hanya karena asap. Dia harus merasakan sesaknya. Hidup, kata Sumarti pelan pada Madra suatu malam. Seperti aku yang dulu dikurung tanpa makanan, tanpa udara segar. Madra hanya mengangguk. Ia tak pernah membantah istrinya. Dan Damar? Tanyanya. Dia harus tahu apa rasanya kehilangan. Aku kehilangan anakku. Dia kehilangan semua miliknya. Tapi ini belum selesai. Desas-desus mulai beredar di kampung. Warga mulai membicarakan perubahan drastis dalam hidup keluarga Damar. Beberapa berkata itu karma. Yang lain menduga ada orang yang menyantet mereka. Dulu istrinya, Sumarti, sering diperlakukan buruk, bisik seorang ibu di warung. Iya, aku pernah lihat sendiri. Anak itu rajin bantu-bantu, tapi ibunya Damar malah sering ngomel, maki-maki di depan tetangga, timpal yang lain. Desa kecil memang tak butuh waktu lama untuk mengingat, apalagi menyebar cerita. Namun, Damar tetap tak menyesal. Sudah takdir, ucapnya pada ibunya suatu malam sambil menatap atap bocor. Kalau Sumarti benar-benar perempuan baik, pasti dia nggak kerja di warung orang lain. Nggak akan berani lawan kamu. Widuri mengangguk, batuknya menyeruak di sela kalimat. Tapi di balik itu semua, kegelisahan tumbuh dalam hati mereka. Beberapa malam Damar merasa seperti ada yang mengawasinya. Kadang terdengar bisikan di dekat telinganya saat ia hendak tidur. Sekali waktu ia melihat bayangan ular besar melintas di sela-sela rumah. Tapi saat diperiksa tidak ada apa-apa. Dan setiap kali itu terjadi, Sumarti sedang tersenyum di tempat lain. Bayi dalam rahimnya berdenyut kuat, seperti ikut memahami bahwa ibunya sedang membalas luka lama. Madra akan menggenggam tangannya, membisikkan kekuatan melalui kulit mereka yang bersentuhan. Aku akan buat mereka tunduk, Sumarti, ujar Madra. Satu persatu, sampai tak ada sisa kesombongan dalam dada mereka. Sumarti menatap ke langit. Tak ada bintang malam itu. Hanya gulita. Namun di dalam dirinya, cahaya baru mulai menyala. Bukan cahaya harapan, tapi nyala api. Api dari luka. Api dari kehilangan. Dan sekarang, nyala itu sedang menyebar, perlahan, tenang, dan pasti. Waktu berjalan dengan irama yang lambat namun pasti, membawa perubahan yang tak terelakkan dalam kehidupan Sumarti. Perutnya membesar, tanda nyata kehamilan yang selama ini ia rahasiakan. Namun, ini bukan kehamilan biasa. Janin dalam rahimnya adalah keturunan siluman ular, perpaduan antara dunia manusia dan makhluk gaib yang membawa berkah sekaligus kutukan. Sumarti merasakan gelombang energi yang aneh mengalir di tubuhnya. Kadang-kadang ia seperti bisa mendengar suara bisikan lembut di dalam perutnya, seolah anaknya sudah mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Meski begitu, rasa sakit dan mual yang biasa menyertai kehamilan tetap hadir, mengingatkannya bahwa tubuhnya masih manusia,
Madra, sang suami siluman ular, selalu setia menemani. Malam demi malam, ia datang dengan wujud manusia tampan yang tak pernah kehilangan pesonanya. Tak hanya itu, ia membawa hadiah, emas batangan, koin-koin berkilauan, dan uang kertas yang jumlahnya tak masuk akal. "Ini untukmu, Sumarti," ujar Madra pada suatu malam ketika ia menyerahkan kantong penuh emas di atas meja kayu sederhana. "Gunakan untuk membangun hidupmu kembali. Aku ingin kau hidup dengan layak, bukan dalam kelaparan dan derita." Sumarti menerima hadiah itu dengan mata berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kekurangan, kini ia merasakan kebahagiaan yang aneh. Namun, ia tetap berhati-hati. "Aku tidak akan lupa, Madra. Ini semua demi balas dendam, demi anak kita." Dengan uang yang diberikan, Sumarti mulai merancang hidup baru. Ia membangun sebuah rumah kecil di pinggir jalan desa, rumah yang berbeda dengan rumah petak sempit yang dulu pernah ia tempati. Rumah ini sederhana, tapi kokoh, dengan cat warna cerah dan jendela besar yang meneduhkan. Tak hanya rumah, ia membuka warung sembako di depan rumahnya. Warung itu awalnya hanya sebuah kios kecil dengan barang-barang seadanya. Namun, dengan modal yang cukup, ia bisa membeli stok barang lebih banyak: beras, minyak goreng, gula, bumbu, dapur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kabar tentang warung baru Sumarti cepat tersebar. Warga desa yang dulu menganggapnya rendah hati dan terbuang kini mulai melirik. Warungnya selalu ramai, tak hanya karena harga yang bersaing, tapi juga karena Sumarti melayani dengan ramah. Senyumnya yang tulus membuat orang merasa nyaman berbelanja. Hari demi hari, warung itu tumbuh menjadi tempat favorit banyak orang. Tak jarang, warga dari desa tetangga datang untuk membeli kebutuhan. Keuntungannya pun meningkat pesat. Sumarti mulai mempekerjakan beberapa orang sebagai karyawan, sehingga ia punya waktu untuk mengurus kehamilannya. Harta yang melimpah mengalir deras. Ia membeli perhiasan, baju baru, bahkan sebuah sepeda motor untuk memudahkan urusannya. Nama Sumarti berubah di mata desa, dari seorang janda malang menjadi janda kaya yang mandiri dan dihormati. Sementara itu, di desa lain, keadaan Damar semakin memburuk. Setelah kebakaran yang meluluh lantakan rumah dan harta keluarganya, ia tak pernah pulih. Penyakit yang diderita Widuri, infeksi saluran pernapasan, makin parah. Damar sendiri menjadi lemah, sering sakit kepala, dan kehilangan nafsu makan. Dia dan ibunya terpaksa tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan berdebu, bergantung pada belas kasihan tetangga dan saudara jauh. Setiap hari, mereka hanya mengandalkan sedikit makanan dari sumbangan dan kerja serabutan Damar yang tak menentu. "Seharusnya aku bisa berjuang lebih keras," keluh Damar suatu malam, duduk di pojok rumah kontrakan sambil menatap langit-langit yang retak. "Tapi tubuhku sudah tak sanggup." Widuri hanya bisa menatapnya dengan mata sayu, batuk-batuk yang tak kunjung berhenti menyiksa tubuhnya. "Ini semua salah kita," katanya pelan. "Karena dulu kita terlalu angkuh dan menyakiti Sumarti." Damar menggeleng. Tidak ada yang menyangka ini semua akan terjadi. Tetapi dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Kadang-kadang, malam hari, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Bahkan mimpi-mimpinya pun mulai diisi oleh bayangan ular raksasa yang menatapnya dengan mata hijau berkilau. Namun ia menepis semua itu sebagai imajinasi atau akibat sakit. Kembali ke Sumarti, kebahagiaan yang dirasakannya tak hanya soal materi. Ia mulai percaya bahwa anak dalam kandungannya akan menjadi kunci perubahan besar dalam hidupnya dan masa depan. "Anak ini akan membawa kekuatan dan kehormatan," kata Madra sambil mengusap perut istrinya dengan lembut. "Jangan takut, Sumarti. Kau tidak sendiri." Sumarti mengangguk. Meski hidupnya penuh dengan liku dan luka, malam itu ia merasakan kehangatan yang berbeda. Sebuah harapan baru muncul dari dalam dirinya, harapan untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada anak yang sedang tumbuh itu, bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi air mata karena dihina, diabaikan, atau disakiti. Kini, di mata warga desa, Sumarti bukan lagi wanita malang yang tersingkirkan.
Ia adalah sosok janda kaya yang mandiri, kuat, dan dihormati. Ia memegang kendali atas nasibnya sendiri, dan tak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Di sisi lain, Damar dan Widuri terperangkap dalam kehancuran dan penyesalan. Mereka hanya bisa berharap suatu hari nasib akan berbaik pada mereka, meski hati mereka tahu bayangan kelam dari masa lalu terus membayang, mengintai, dan menunggu saatnya untuk membalas. Sumarti duduk di depan warung sembakonya yang kini semakin ramai. Cahaya matahari sore menembus daun-daun pohon di depan rumah, menciptakan bayangan bergerak pelan di lantai teras. Ia mengusap perutnya yang sudah membesar, terasa hangat di bawah jemarinya. Bayi siluman dalam rahimnya semakin nyata kehadirannya setiap hari, membawa kekuatan dan harapan yang tak terucapkan. Namun, di balik keberhasilan dan kemakmuran yang perlahan membangun hidupnya kembali, hati Sumarti tiba-tiba bergemuruh oleh kabar yang tak ia duga. Suatu sore, ketika ia sedang sibuk melayani pelanggan, seorang tetangga lama datang menghampiri warungnya. Wajah si tetangga itu tampak lelah dan penuh simpati. "Sumarti, aku dengar kabar buruk," kata tetangga itu pelan, matanya menatap dalam ke arah Sumarti. Sumarti mengangkat alis tanda penasaran dan sedikit gelisah. "Apa kabar?" tanyanya. Lembut, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. "Damar dan ibumu, mereka jatuh miskin. Bahkan sekarang, mereka seperti pengemis, hanya hidup dari belas kasihan orang lain." Sumarti terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam dadanya. Ia teringat masa-masa kelam dulu, saat dirinya yang terus-menerus disakiti, dihina, dan diabaikan. Namun mendengar kabar ini, sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar. Sebuah rasa yang aneh, bukan dendam, tapi kasihan. Benarkah mereka sampai segitunya? Suara Sumarti terdengar lirih, hampir tak percaya. "Ya, aku lihat sendiri. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang reot, dan Damar sekarang tak bisa kerja lagi karena sakit yang tak kunjung sembuh. Widuri juga makin melemah karena penyakitnya. Mereka benar-benar kesulitan." Sumarti mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangan ke jauh, menatap jalan desa yang mulai sepi disinari remang senja. Bayangan Damar, wajah yang dulu ia cintai dan kini menjadi sumber luka, tiba-tiba muncul jelas dalam pikirannya. Malam itu, setelah warung tutup dan sepi, Sumarti duduk termenung di beranda rumahnya. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi tak mampu mengusir gelisah yang membelit hatinya. "Apakah aku sudah terlalu jauh?" gumamnya dalam hati. Apakah ini semua benar-benar balas dendam, ataukah sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam? Ia teringat kembali malam-malam gelap dulu, ketika Damar menampar wajahnya, mengurungnya tanpa makan, mempercayai fitnah Widuri yang kejam. Betapa pedihnya hatinya saat itu. Kini, melihat Damar dan ibunya jatuh ke dalam kesengsaraan, rasa iba dan bersalah mulai merayap masuk. "Bagaimana mungkin aku tega membiarkan mereka seperti ini?" pikir Sumarti dengan getir. Namun di sisi lain bayangan Madra selalu mengingatkannya, dendam harus berjalan sampai akhir. Keadilan harus ditegakkan, perang batin membakar jiwanya. Ia tahu jika ia melemah, maka semua penderitaannya akan sia-sia. Tapi kemanusiaannya tak bisa dibungkam oleh dinginnya dendam. Hari-hari berikutnya Sumarti mulai terjebak dalam pergulatan batin. Ia tetap menjalankan usahanya dengan sukses, melayani pelanggan dengan senyuman, tapi hatinya berjuang dengan perasaan yang bercampur. Setiap kali ia melewati rumah kontrakan tempat Damar dan Widuri tinggal, ia merasa ingin berhenti dan mendekat, ingin tahu keadaan mereka lebih dekat. Namun rasa malu dan gengsi menahan langkahnya. "Apakah aku masih punya hak untuk menolong mereka?" tanyanya dalam hati. Sementara itu, janin di dalam rahimnya semakin aktif. Kadang-kadang Sumarti merasakan tendangan kecil yang mengingatkan dirinya akan kekuatan yang ia miliki sekarang, sebuah kekuatan yang bisa merubah segalanya. Namun malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidur, air mata akhirnya mengalir deras. Bukan air mata penyesalan saja, tapi juga air mata harapan dan doa. "Aku berharap anak ini lahir sebagai pembawa kebaikan," bisiknya lirih. Bukan hanya pembawa balas dendam. Keesokan harinya, Sumarti memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Ia pergi ke desa tempat Damar tinggal, membawa beberapa kebutuhan makanan dan obat-obatan. Dengan jantung berdebar, ia mengetuk pintu rumah kontrakan yang reot itu. Widuri membuka pintu dengan mata merah dan tubuh yang kurus. Damar duduk di sudut ruang, tampak lemah dan pucat. Mereka terkejut, tak menyangka akan melihat Sumarti kembali, apalagi membawa bantuan. Sumarti menunduk, suaranya bergetar saat berkata, "Aku tahu aku tak punya hak lagi, tapi aku ingin membantu kalian." Damar menatap Sumarti dengan pandangan campur aduk, antara marah, sedih, dan tak percaya. Widuri hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. "Ini bukan soal dendam lagi, Damar," ucap Sumarti. "Ini tentang kemanusiaan. Kita pernah saling menyakiti, tapi aku tak ingin melihat kalian hancur seperti ini." Sejenak hening memenuhi ruangan kecil itu. Tak ada kata-kata lain yang keluar, hanya rasa yang saling meresap dalam diam. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai berubah. Sumarti tetap menjalankan usahanya, tapi sesekali ia menyelipkan bantuan kecil untuk Damar dan Widuri. Meskipun mereka belum bisa memaafkan sepenuhnya, benih pengertian mulai tumbuh. Sumarti pun mulai belajar bahwa balas dendam tidak selalu harus berujung pada kehancuran total. Kadang, yang lebih berat adalah melepas luka dan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Namun ia juga tahu, perjuangan belum selesai. Anak dalam kandungannya adalah harapan baru. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi semua yang pernah menyakitinya. Di dalam diam, ia berjanji pada dirinya dan pada janin itu. Suatu hari nanti, mereka akan menulis bab baru dalam hidup mereka. Bab yang penuh dengan kekuatan, keadilan, dan mungkin pengampunan. Hari itu, langit desa tampak mendung, seolah ikut merasakan gelisah yang menyelimuti hati Sumarti. Dengan langkah berat dan pikiran yang berputar-putar, ia berjalan menuju rumah dukun yang sudah lama menjadi tempat tinggal dan sumber kekuatan mistis di sekitar desa. Sumarti tahu, ini bukan langkah mudah yang akan diambilnya. Namun perasaannya telah sampai pada titik di mana ia ingin keluar dari perjanjian yang dulu dibuatnya dengan siluman ular. Perjanjian yang mengikat dirinya secara batin dan tubuh, yang mengharuskannya menjalani hidup penuh dendam dan balas sakit. "Hidupku sudah cukup penuh luka," gumamnya pelan sambil menekan perutnya yang makin membesar. "Aku ingin hidup sederhana, bebas dari semua ini, bebas dari dendam." Setelah bertahun-tahun diliputi rasa benci dan amarah, kini Sumarti ingin mencari ketenangan. Ia ingin hidup tanpa harus terus terbelenggu oleh kekuatan gaib yang mengikatnya. Rumah dukun itu terletak di ujung desa, tersembunyi di balik rerimbunan pohon tua. Bau dupa dan aroma ramuan bercampur memenuhi udara saat Sumarti mengetuk pintu kayu yang usang. Dukun, sosok yang sudah dikenal luas oleh warga desa, membuka pintu dengan ekspresi penuh curiga. Matanya tajam menatap Sumarti yang datang tanpa diundang. "Sumarti, apa yang membuatmu datang lagi ke sini?" Suara dukun terdengar berat, penuh waspada. Sumarti menghela napas panjang, menatap mata dukun dengan tegas. "Aku ingin mengakhiri perjanjian kita. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku ingin hidup sederhana, tanpa dendam, tanpa kekuatan, siluman yang mengikatku." Dukun mengerutkan dahi, raut wajahnya berubah menjadi murka yang dalam. "Tidak semudah itu, Sumarti. Perjanjian itu bukan sekadar kata-kata yang bisa kau cabut sesuka hati. Kau sudah terikat darah dan jiwa dengan siluman ular itu. Membebaskan diri bukan perkara main-main." Sumarti menggenggam tangan yang sudah membengkak dan panas karena kehamilannya. "Aku tahu risiko itu. Tapi aku tidak mau terus-terusan menjadi alat dendam. Aku ingin punya kehidupan yang normal. Bukan hidup dalam kegelapan dan kebencian." Dukun tertawa kecil, tetapi suaranya dingin dan mengerikan. "Kalau begitu, kau tidak punya pilihan lain." Malam itu suasana rumah dukun berubah menjadi gelap dan penuh ketegangan. Lilin-lilin kecil berkelap-kelip memancarkan bayangan aneh di dinding yang penuh ukiran mistis. Dukun mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Sumarti menatap dengan mata penuh keberanian,
walau hatinya berdegup kencang. Tapi aku harus melawan, bisiknya dalam hati. Ini hidupku, bukan hidupmu. Tanpa diduga, dukun mengeluarkan sebuah pisau tajam yang berkilau dalam cahaya lilin. Dengan gerakan cepat ia menusukkan pisau itu ke tubuh Sumarti. Rasa sakit luar biasa membakar seluruh tubuh Sumarti. Ia terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, namun tekadnya tetap kuat. Jangan, aku masih ingin hidup. Suaranya berbisik. Hampir hilang tertelan kesakitan, dukun itu tersenyum dingin, lalu dengan cekatan membuka perut Sumarti yang mulai mengeluarkan darah. Dari dalam rahim yang terbuka, ia mengambil janin siluman yang tumbuh di dalam sana. Generasi penerus siluman ular yang telah lama ditunggu-tunggu. Anak ini adalah masa depan siluman ular, kata dukun dengan penuh kemenangan. Ia akan meneruskan kekuatan leluhur yang tak bisa kau hentikan. Sumarti, dengan napas tersengal dan tubuh yang melemah, hanya bisa memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya, bercampur darah dan rasa sakit yang tak terperi. Namun, dalam detik-detik terakhirnya, hatinya tetap penuh harapan. Semoga anak itu, meski diambil oleh dukun, kelak bisa memilih jalan yang berbeda. Jalan yang membawa kebaikan, bukan kehancuran. Keesokan harinya warga desa yang lewat di depan rumah dukun dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Sumarti tergeletak tak bernyawa di lantai, sementara dukun berdiri di sampingnya dengan wajah dingin dan penuh kesombongan. Kabar tentang kematian Sumarti menyebar dengan cepat, membawa duka mendalam bagi mereka yang mengenalnya, sekaligus ketakutan bagi orang-orang yang memahami kekuatan siluman ular itu. Damar, Widuri dan bahkan Madra pun tak pernah membayangkan nasib tragis yang menimpa Sumarti. Wanita yang dulu mereka sakiti dan abaikan, kini menjadi sosok yang penuh misteri dan kekuatan. Keheningan menyelimuti desa saat kabar tentang kematian Sumarti tersebar. Wajah-wajah yang dulu penuh dendam, kini dihiasi rasa penyesalan dan kehilangan. Damar dan Widuri yang dulu berkuasa dalam keluarga kini hanya tinggal bayang-bayang, terpuruk, datang kesendirian dan vulnerable. Namun di balik semua penderitaan itu, kisah Sumarti tidak benar-benar berakhir. Di suatu tempat yang jauh dari pandangan manusia, janin siluman yang diambil dukun tumbuh perlahan, membawa harapan baru dan kekuatan yang tak terduga. Anak itu bukan hanya pewaris darah siluman ular, tapi juga warisan dari keberanian seorang ibu yang ingin hidup damai dan menolak kegelapan. Desa pun mulai berubah. Warga yang dulu penuh prasangka belajar menerima bahwa balas dendam hanyalah api yang membakar diri sendiri, dan bahwa pengampunan membuka pintu bagi kehidupan yang lebih baik. Dalam ingatan mereka, Sumarti tetap hidup sebagai simbol kekuatan dan keteguhan hati. Ia adalah perempuan yang jatuh dan terluka, tapi juga bangkit dengan harapan dan cinta. Dan dari luka yang paling dalam, selalu ada benih kehidupan baru yang siap tumbuh. Tamat. Kisah Sumarti mengajarkan kita bahwa dendam dan kebencian, meski terasa membakar dan memuaskan sesaat, pada akhirnya hanya akan menghancurkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Kekuatan sejati bukanlah pada balas dendam atau sihir gelap, melainkan pada keberanian untuk melepaskan luka, memilih pengampunan, dan membangun hidup dengan ketulusan. Hidup yang damai dan sederhana jauh lebih bermakna daripada kekayaan yang didapat dari kegelapan. Dan di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan baru yang menunggu untuk tumbuh.